Teuku Nyak Arif lahir di wilayah Ulelewe, Kutaraja, Banda Aceh tanggal 17 Juli tahun 1899. Ayah beliau seorang Panglima Sagi 26, Mukim, wilayah Aceh Besar bernama Teuku Nyak Banta, sedangkan sang ibu bernama Cut Nyak Rayet. Arif merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara. Arif kecil merupakan seorang anak yang cerdas dan juga berani. Beliau selalu menjadi pemimpin di antara teman-teman masa kecilnya. Setelah Cut Nyak Arif menyelesaikan sekolahnya di bangku sekolah dasar, beliau melanjutkan pendidikan di Sekolah Raja Quick School di Bukit Tinggi. Lalu, beliau melanjutkan ke Opleiding School for Inlandse Ambetenaren, atau OSVIA, sekolah Belanda ini khusus untuk anak-anak kaum bangsawan, yang berada di Serang, Banten. Semasa sekolah, Teuku Nyak Arif dikenal sebagai orator. Beliau juga gemar membaca buku mengenai politik dan pemerintahan. Untuk itu, tidak heran bahwa sejak muda, Cut Nyak Arif telah aktif dalam pergerakan. Kegiatannya antara lain ikut membawa Aceh ke dalam wadah Persatuan Hindia. Beliau juga mencurahkan perhatian besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pada tahun 1919, Cut Nyak Arif diangkat menjadi Ketua Nasional Indische Partij. Organisasi ini adalah sebuah partai politik pertama di Hindia Belanda cabang Banda Aceh. Setahun kemudian, ia diangkat menjadi Panglima Sagi 26, Mukim. Beliau menggantikan posisi ayahnya. Lalu, pada tahun 1927 ia diangkat menjadi anggota Volksraad, atau Dewan Rakyat, sampai 1931. Pada masa pergerakan nasional ini, Cut Nyak Arif mendirikan fraksi nasional di Dewan Rakyat, yang diketuai oleh Muhammad Husni Tamrin. Pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, beliau dipilih menjadi wakil pertama dari Aceh, dalam Volksraad atau Dewan Rakyat. Pada tahun 1932, beliau memimpin gerakan di bawah tanah. Gerakan ini bermaksud untuk menentang penjajah kolonial Belanda. Perjuangan Cut Nyak Arif tidak hanya bergerak di dalam dunia politik, tetapi beliau juga aktif di bidang pendidikan. Beliau bersama Teuku Muhammad Hasan, seorang aktivis, mendirikan perguruan taman siswa di Kutaraja pada tanggal 11 Juli tahun 1937. Sekolah ini diketuai oleh Hasan, sedangkan Arif berperan sebagai sekretaris. Bersama Muhammad Hasan, beliau juga turut mempelopori terbentuknya organisasi Aceh Studie Fonds, atau organisasi Dana Pelajar Aceh. Tujuan dari organisasi ini adalah untuk membantu anak-anak Aceh yang cerdas namun mereka tidak mampu untuk bersekolah. Selain itu, organisasi lain yang juga ia bentuk adalah Persatuan Ulama Aceh, yang diberi nama PUSA pada tahun 1939. Sayangnya organisasi ini mengalami kemunduran karena dipergunakan Jepang untuk melemahkan Belanda di Aceh. Pada awal tahun 1942, masa pendudukan Jepang di Indonesia, Arif menuntut untuk mendapat semua kekuasaan atau pemerintahan, namun hal ini tidak dikabulkan oleh residen Belanda di Aceh, yang bernama Jepou. Oleh sebab itu, Cut Nyak Arif melakukan pemberontakan kepada pemerintah Hindia Belanda. Kolonel Gosenson memerintahkan tentara Kenil, Brigade Marsose, untuk menyerang pasukan perjuangan dan menangkap pimpinan utamanya Teuku Cut Nyak Arif. Namun, serangan ini dapat dipukul mundur oleh pasukan perjuangan pimpinan Teuku Cut Nyak Arif. Pada awal kehadiran Jepang, banyak tekanan yang terjadi terhadap organisasi dan partai-partai politik di negeri Aceh. Akibatnya, organisasi seperti Muhammadiyah, PUSA, Parindra mengalami kemunduran. Bahkan sekolah taman siswa juga dibubarkan. Pada tanggal 17 November tahun 1943, didirikan organisasi Aceh Susangikai, atau organisasi Dewan Penasehat Daerah Aceh. Organisasi ini bergerak untuk menarik simpati dari para elit serta berbagai kelompok di wilayah Aceh. Badan ini dipimpin oleh Teuku Nyak Arif, yang beranggotakan 30 orang. Sejalan dengan politik yang ingin mendekati rakyat dari semua golongan, pada bulan Juli tahun 1945,
para petinggi Jepang menghubungi para tokoh pemuda yang ada di seluruh Kutaraja. Jepang pun menegaskan bahwa mereka akan memberi kemerdekaan kepada Indonesia. Oleh sebab itu, para pemuda ini diminta mengkoordinir mereka, sehingga lahir suatu angkatan pemuda yang kuat di Aceh. Pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, di bioskop Kutaraja, diadakan sebuah rapat pemuda. Pada masa itu bertepatan dengan hari menyerahnya Jepang kepada sekutu. Setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, Soekarno dan Muhammad Hatta merencanakan persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang kemudian dilakukan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Berita proklamasi ini kemudian diterima oleh Ghazali dan Rajalis, lalu mereka sampaikan kepada Teuku Nyak Arif. Teuku Nyak Arif kemudian memanggil para tokoh penting yang sudah menerima berita proklamasi. Di hadapan mereka, Cut Nyak Arif menyatakan sumpah setia kepada negara Republik Indonesia. Setelah itu dilakukanlah pengibaran bendera merah putih pada tanggal 24 Agustus tahun 1945 di depan kantor polisi Jepang oleh para pegawai Indonesia. Pada tanggal 29 Agustus tahun 1945, Cut Nyak Arif pun diangkat menjadi Ketua Komite Nasional Indonesia Daerah Aceh. Berdasarkan surat ketetapan nomor 1,10 dari Gubernur Sumatera Utara, yang bernama Teuku Muhammad Hasan, menyatakan bahwa Teuku Nyak Arif diangkat menjadi gubernur di Aceh. Pada bulan Oktober tahun 1945, Mayor Jenderal Notienbelt, utusan sekutu tiba di Kutaraja untuk membahas tentang pendaratan tentara sekutu di Aceh, dalam rangka melucuti senjata tentara Jepang serta mengurus tawanan perang. Presiden Aceh melalui Teuku Nyak Arif pun menolak rencana tersebut. Pada bulan Desember tahun 1945, terjadi peristiwa Perang Cumbok. Perang ini mengakibatkan perpecahan antara golongan bangsawan dengan para ulama. Ulama ingin merebut tampuk pemerintahan dari golongan bangsawan. Ulama Organisasi Pusat dan Pemuda Sosialis Indonesia atau Pesindo berhasil menguasai Aceh. Mereka membunuh banyak golongan bangsawan yang terlebih dahulu bekerja sama dengan Belanda untuk merampas harta rakyat, dan kemudian mereka mengambil kembali harta yang mereka rampas tersebut. Laskar Ulama Mujahidin, yang dipimpin oleh Hussein Al-Mujahid, yang berambisi untuk menggantikan posisi Residen Aceh Teuku Nyak Arif. Mereka mendapat dukungan dari Tentara Perlawanan Rakyat. Pada bulan Januari tahun 1946, Teuku Nyak Arif tertangkap oleh pasukan Tentara Perlawanan Rakyat. Penangkapan ini dilakukan saat beliau tengah dalam keadaan sakit. Cut Nyak Arif pun membiarkan dirinya ditawan oleh pasukan Laskar Mujahidin dan pasukan Tentara Perlawanan Rakyat. Beliau juga meminta pasukannya untuk tidak memberi perlawanan. Kemudian, Teuku Nyak Arif lalu dibawa ke daerah Takengon, dan beliau ditahan di sana. Dalam kondisi sakit, beliau masih sempat memikirkan nasib tawanan lainnya, serta keadaan rakyat Aceh. Teuku Nyak Arif mengembuskan napas terakhirnya pada tanggal 4 Mei tahun 1946 di Takengon. Jenazah beliau dibawa ke Kutaraja dan dikebumikan di pemakaman keluarga di Lamreng, Aceh Besar. Untuk menghargai jasanya, Teuku Nyak Arif, beliau dianugerahkan gelar Pahlawan Nasional Republik Indonesia.